Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama aku di channel Finza Aurelia. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi sekarang di materi kali ini, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Odoo Accounting, pengenalan-pengenalannya. Nah sekarang kita mulai memperdalam lagi nih tentang Odoo. Pada video kali ini aku mau menjelaskan gimana sih cara membuat database di dalam Odoo Accounting. Yuk kita simak. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, database itu apa sih? Jadi database Odoo adalah tempat penyimpanan semua data yang digunakan oleh sistem Odoo, seperti data pelanggan, transaksi, produk, dan laporan. Odoo menggunakan PostgreSQL atau yang ditulis seperti ini sebagai sistem manajemen database-nya. Database ini menyimpan data dari berbagai modul seperti akuntansi, penjualan, stok, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, Odoo kan selalu bagus gitu ya. Jadi database-nya juga dibuat secara terstruktur dan saling terhubung. Fungsi dari database Odoo yaitu yang pertama itu menyimpan data bisnis dong ya, udah pasti. Lalu mendukung operasional modul Odoo, memungkinkan backup dan pemulihan data yang baik. Nah, manajemen database dapat dilakukan melalui antarmuka Odoo seperti membuat, mencadangkan, atau menghapus database. Sekarang langsung ke prakteknya aja yuk. Nah, aku mau ngejelasin sedikit nih sebelum masuk ke prakteknya ya guys. Jadi, aku mau ngasih tahu persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam membuat database Odoo Accounting. Yang pertama itu kita harus mengisi data perusahaan seperti alamat, nama perusahaan, nomor pajak, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada data pengguna atau data seseorang yang dapat mengakses web Odoo perusahaan ini. Jadi perusahaan bisa diakses oleh seseorang, divisi, atau bahkan perusahaan lain. Nah, yang terakhir itu ada mengkonfigurasi atau pembentukan susunan seperti aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam mengakses Odoo ini. Karena kan ini tuh termasuk penting ya guys dalam suatu perusahaan. Gak mungkin dong diakses dengan cuma-cuma dan secara gampang bisa ngebuka apapun. Jadi sekarang kita langsung belajar aja yuk gimana sih prakteknya. Nah, pertama-tama kita buka menu setting yang ada di dalam Odoo Accounting dengan tujuan mau memenuhi persyaratan-persyaratan yang udah aku jelasin tadi. Masih inget gak apa? Seperti user dan company atau pengguna atau yang bisa mengakses perusahaan, juga nama perusahaan atau yang aku sebut tadi sebagai data perusahaan. Nah, di sini kan ada tulisan manage user. Nah, di sini fungsinya kita bisa menambahkan user atau pengguna yang bisa mengakses data perusahaan. Tinggal klik new dan kita bisa edit di sini tentang siapa kita, emailnya apa, lalu dari perusahaan mana kalau misalnya kita sebagai perusahaan, dan kita juga bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan kalian. Nah, ini dia yang bisa kita edit guys, fitur-fiturnya seperti sales, accounting, inventory, entah kita itu sebagai administrator, user, atau bahkan yang lainnya kita bisa edit. Nah, tetapi khusus satu perusahaan di dalam menu accounting biasanya dijadikan advisor dan yang lainnya itu dijadikan administrator. Nah, jika semuanya sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan kalian, selanjutnya kita masuk ke user and company. Kita klik company untuk menambahkan perusahaan atau data perusahaan. Seperti yang udah aku jelasin di awal, bahwasanya kalau misalnya perusahaan kita itu bisa terpampang atau dilihat oleh perusahaan lain sesuai dengan izin kita. Nah, kita tinggal klik new dan kita tinggal edit-edit seperti biasa. Nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, sesuai dengan data-data yang dibutuhkan di sini seperti email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kalian klik menu user, nah, pada multi companies ini, allowed companies, kita bisa memilih perusahaan apa saja, perusahaan mana saja yang dapat mengakses web atau email dari admin sitnet.id ini.
Nah, untuk mengatur password atau kata sandi baru, kita bisa mengklik tanda setting yang ada di atas, lalu kita ke change password. Nah, di sini kita bisa langsung mengedit kata sandi yang baru. Siapa tahu nanti ada suatu perusahaan atau suatu divisi yang sudah tidak diizinkan lagi, tidak diperbolehkan lagi untuk mengakses. Password sudah dirubah sehingga tidak bisa dilacak atau diakses kembali. Nah, jika sudah disetting seperti ini, kan itu di Allowed Company sudah tertera seednet yang boleh mengakses perusahaan kita. Kita bisa langsung ngecek bener gak nih sama perusahaan si seednet ini bisa mengakses gak gitu. Sekarang kita coba pindah akun ya ke perusahaan yang diperbolehkan mengakses tadi dengan akun yang lain, oke? Jika sudah, klik login. Dan yap, ternyata kita memang beneran bisa mengakses satu perusahaan ini. Dan memang disetting untuk bisa mengakses satu perusahaan saja di user tadi. Nah, tetapi ini kan kosong ya guys. Supaya kita bisa mengakses dan melihat lebih detail lagi, tahap terakhir yang belum kita lakuin adalah konfigurasi. Gini nih guys caranya. Nah, sebagai contoh biar kalian gak bingung, kita buka menu accounting. Dan ceritanya kita mau lihat akun, chart of account. Tuh kan gak muncul. Nah, cara biar muncul adalah kita harus mengkonfigurasi, atau kata lain biar gak bingung itu meminta izin, meminta akses kepada yang punya perusahaan. Lalu ketika diizinin atau ketika diakses, di approve, kita bakal bisa ngeliat apa yang dia approve. Dia approve untuk kita lihat chart of account. Chart of account itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, sekarang kita logoutin dulu ya guys untuk ganti akun dengan mengizinkan perusahaan yang tadi agar bisa mengakses dengan detail dan semuanya itu keluar. Nah, setelah kita login kembali, kita langsung ke setting. Karena tadi di awal kita masukin data perusahaan, data user itu disetting kan guys. Otomatis kita harus masuk setting dan mengapprove seednet atau perusahaan yang tadi meminta konfigurasi kepada kita. Ini bentuk atau suatu cara mengkonfigurasi. Sebetulnya mengkonfigurasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam hal ini yang bisa melakukan hanya admin perusahaan. Nah, jika sudah, kita lanjut ke misi awal yuk. Nah, untuk memunculkan chart of account-nya, kita harus mengaktifkan fiscal country atau mengisi terlebih dahulu fiscal country. Nah, terus yang bawahnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kalian. Jika sudah, kita bisa klik save. Lalu kita coba lagi yuk, masuk ke akun satunya lagi. Apakah betul sudah bisa diakses dan sudah muncul? Tapi jangan lupa logout dan login lagi, oke? Nah, sekarang kita coba buka ya di accounting dan configuration, lalu chart of account lagi. Nah, kan kalau misalnya tadi tuh kosong banget, sekarang tuh kita udah bisa mengakses. Dan tadi ingat kan kata kuncinya, kita itu menentukan atau mengkonfigurasi tentang apa. Kita harus ingat ya, kita itu diizininnya tuh tentang apa, bisa ngebuka apa. Nah, tadi kan kita cuma ngisi fiscal country. Nah, yang dimana kita itu isi sebagai Indonesia, atau letak perusahaan kita itu ada di Indonesia. Udah jelas kita pilih yang Indonesia sesuai dengan letak perusahaan tersebut. Nah, terus kita juga bisa mengatur sales tax, purchase tax. Pokoknya semua kita bisa akses karena kita sudah mengkonfigurasi di sebelumnya, atau secara kata lainnya itu kita udah minta izin dan udah diizinin. Tapi ingat ya guys, apa yang diizinin. Nah, tapi jangan lupa juga, karena kita tadi ngisinya itu Indonesia, kita tulisnya Indonesia lagi. Nah, intinya kita bisa ngedit-ngedit sesuka kita, karena kita udah mempunyai akses gitu ya.
semuanya ini bisa diedit tuh, gak ada yang gak bisa. Bisa di checklist, bisa diganti-ganti. Tuh, semuanya bisa, oke? Sekarang kita coba save. Dan kita buka lagi di menu accounting. Kita lihat apa aja sih yang muncul. Nah, kita buka menu accounting dan kita lihat. Nah, di sini udah muncul nih guys hasil konfigurasinya. Lalu kita bisa lihat di chart of account. Apakah betul sudah ada? Nah, ini semua sudah muncul, gak kayak tadi yang kosong melompong. Karena kita udah melakukan konfigurasi seperti yang udah aku jelaskan berkali-kali. Mungkin prakteknya udahan dulu ya guys. Itu dia tadi cara membuat database di Odoo dengan cepat, tepat, mudah, gampang. Ya, oke. Nah, gimana guys? Kalian paham gak dengan materi kali ini yang udah aku jelasin? Semoga kalian mengerti dan bisa mengikutinya dengan baik ya. Dan semoga video ini bisa menjadi bekal ilmu untuk kalian di masa depan nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!